Oke, selamat sore dan salam sehat selalu. Ya, kesempatan kali ini kita akan mendengarkan satu kisah yang ketika saya dengar ini tuh sebetulnya cukup merinding. Ini 6 atau 7 bulan lalu ya, jadi bukan kisah barusan gitu. Makanya saya agak kaget ketika saya lihatnya, dengarnya itu 6 atau 7 bulan lalu. Dan ketika saya telepon langsung Mbak Dian ini, beliau dari Solo, dan beliau sebetulnya udah pakai produk cukup lama, tapi testimoninya luar biasa. Saya rasa dengan apa yang akan diberikan itu jadi satu berkat untuk kita. Dan kemarin saya sudah juga izin dengan Mbak Dian, boleh nggak kalau di-record, siapa tahu nanti juga bisa jadi berkah untuk teman-teman yang lain, berbagi pengalaman, karena banyak di luaran yang punya masalah kayak Mbak Dian. Ya, jadi saya rasa kita perlu untuk perhatikan ini, sehingga kita bisa tahu apa yang akan jadi cerita ketika kita bisa tawarkan ke teman-teman kita yang lain untuk membantu mereka hidup dengan lebih sehat, lebih sukses, dan lebih bahagia. Oke, mungkin Bu Retno Winarti bisa dimatiin dulu suaranya. Kita matiin dari sini ya. Tolong di-mute, oke. Ya, saya persilahkan untuk Mbak Dian bisa cerita. Pembukaannya saya nggak bisa karena saya rasa langsung dari Mbak Dian aja yang akan ceritakan. Saya kalau cerita nanti kurang greget. Ya, silahkan Mbak Dian bisa dikisahkan mulai awal sampai kemudian bisa dapat apa yang diimpi-impikan. Ya, silahkan. Saya sebenarnya sudah selamat sore teman-teman. Bismillah. Semoga menjadi berkah cerita saya ini untuk kita semua. Terima kasih waktunya Pak Dani. Saya mengenal produk Keke ini sebenarnya secara tidak sengaja. Waktu itu tahun 2012 bulan Januari itu kan saya opnam di rumah sakit Dr. Un, dan saya divonis sama dokter itu ada miom dan kista di rahim saya. Itu miomnya 4,2 cm, terus kistanya itu 5,2. Nah, dan juga rahim saya itu melipat kok ke belakang seperti itu. Nah, saya kan tanya, itu untuk kesuburannya gimana dok? Sepertinya ini sangat bermasalah seperti itu. Mungkin akan sangat sulit untuk bisa punya anak waktu itu seperti itu. Terus sama dokter waktu itu mau dioperasi, tapi karena kan saya belum menikah, jadi 27 waktu itu. Terus saya melarikan diri dari rumah sakit. Saya berusaha untuk pengobatan herbal aja gitu, supaya nggak di oteh-oteh gitu rahim saya. Tapi dengan pengobatan alternatif pun ternyata tidak mengurangi rasa sakit saya pada waktu datang bulan seperti itu. Karena kalau datang bulan saya pasti sampai pingsan-pingsan gitu Pak. Nah, bulan September saya ketemu sama suami saya, dia bilang serius. Saya akhirnya jujur ngomong ke Ponone kalau saya mungkin nggak bisa punya anak. Ternyata dia juga punya masalah yang sama, karena dia tuh tensinya kan tinggi. Jadi kalau dia minum obat untuk jantungnya, itu dia akan mandul sementara. Jadi kita itu berdua, Pak Bu, sudah punya komitmen kalau nanti nggak dikasih momongan, kita akan adopsi anak seperti itu. Nah, bulan Desember saya main ke Jogja, ke tempatnya Mbak Leli, ketemu juga sama Mbak Melati. Waktu itu saya ditanya sama Mbak Leli, Bu, kamu kalau main masih sakit? Oh iya Bu. Terus coba kamu pakai pembalutnya pakai ini, nates, sama kamu nek minum ini loh. Ini namanya Super Green Food. Itu katanya, kue nganggo iki, kue kok nek men ora loro. Sudah, cuman itu aja. Saya kenalnya. Terus udah saya waktu itu tidur tempatnya Mbak Lili. Saya dikasih Super Green Food ini 5, suruh nyoba. Pagi hari kok saya ngerasa badan saya enak. Suami saya juga badannya kok terasa enak. Seperti itu ya. Terus sama suami saya,
ya wis toh mbok coba siji. Tapi saya waktu itu sama sekali nggak mudeng ini fungsinya untuk apa seperti itu. Oke. Ternyata sama suami saya disuruh dienggo sesasi sisan wae. Suami saya juga beli untuk sebulan, saya juga untuk sebulan. Boleh saya potong, Mbak Dian? Sebulan. Ya. Ya, Iya, saya Pak. potong ya. Fasenya Ya. berarti fase pertama Mbak Dian belum menikah dan sudah periksa Ya. dinyatakan tidak bisa hamil. Lalu Iya, ketemu betul. dengan calon suami, ngomong apa adanya. Saya Ngomong, divonis ya, nggak bisa punya keturunan. hamil. Ternyata suami Ya, juga punya masalah yang sama, betul ya? betul. Dan Iya, tetap iya, memutuskan untuk ya iya, sudah Pak. kita nikah aja, Iya, kita jalani bersama. Nah, waktu ketemu iya. Super Green Food itu pernikahan usia berapa bulan atau berapa tahun, Mbak Dian? Saya nikah bulan September. September. Saya main ke Jogja, ya. Saya ketemu Super Green Food ini bulan Desember. Oke. Ya, bulan Desember. Awal bulan Desember. Nah, saya waktu itu jadi baru setengah bulan. Kayaknya baru setengah bulan saya minum Super Green Food. Ini saya datang bulan, Pak. Nuwun sewu. Iya. Saya datang bulan itu jadi nates ini dari ujung ke ujung itu yang keluar itu hitam, potongan-potongan hitam seperti itu yang apa namanya kayak bongkahan-bongkahan seperti itu dan sakitnya itu melebihi rasa sakit yang saya rasakan pada saat saya datang bulan biasanya. Saya tuh sampai minum asam mefenamat 2 itu saya masih tetap tidak bisa bangun. Dan pembalut ini selama 5 hari itu penuh dengan itu apa potongan-potongan darah hitam seperti itu. Saya masih belum ngeh bahwa itu tuh apa namanya sebuah reaksi detox atau seperti apa gitu ya dari Super Green Food. Waktu itu saya minum Super Green Food itu cuma sehari 5 butir satu kali pada waktu malam hari sama 1 butir fish oil. Sama suami saya juga sama, fish oil juga. Terus saya masih belum ngeh, saya masih terus lanjutin terus. Kalau habis saya beli seperti itu ya. Itu bulan Januari sama seperti itu, tapi cuma 3 hari Pak. Yang potongan-potongan hitam itu 3 hari. Terus bulan Februari saya masih terus minum Super Green Food dan fish oil. Bulan Februari itu saya herannya kok pembalut saya ini saya pakai itu dari ujung ke ujung itu yang biasanya hitam-hitam itu bening. Jadi darahnya itu jadi pink, bening ya seperti itu, nggak ada peringkilan sama sekali seperti itu, bersih. Kemudian saya ingat waktu itu saya haid pertama kali itu pas ada acara di Jogja, saya datang, Mbak Yani waktu itu ngisi bahwa nates ini bisa untuk kompres dan seperti itu, saya tuh ingat banget waktu itu nggih. Terus saya apa namanya ingatnya itu tanggal 23 Februari, ya kan? Tanggal bulan Maret itu saya 1 bulan belum datang bulan, tapi saya masih belum ngeh. Akhir bulan Maret saya berangkat meeting, ada acara meeting dari kantor itu ke Jakarta. Saya ikut, tapi saya bawa nates ini karena saya ngitungnya itu kan saya akhir bulan ya, jadwal saya datang bulan. Nah, saya berangkat ke sana, siapa tahu nanti di sana saya dapat gitu. Ternyata sampai pulang itu saya nggak dapat. Cuman pas mau berangkat itu saya kayak kerasa anyang-anyangan itu loh Pak. Saya sampai minum asam mefenamat itu juga nggak sembuh-sembuh anyang-anyangannya, tapi saya tetap berangkat ke sana. Terus pas sampai di Jakarta itu kaki saya tuh yang kayak bengkak yang kayak gitu tuh. Tapi saya masih nggak, saya tetap ikut aktivitas ini acara meeting itu. Sampai acara itu selesai, saya pulang mampir ke Tangerang, ke rumahnya adik saya. Di situ itu saya tuh kok apa namanya datang bulan, tapi coklat. Saya datang bulan coklat. Saya udah mulai pakai nates dan saya datang bulan coklat dan saya tuh merasa kok
badan saya nggak enak banget, makan itu rasanya nggak enak. Sampai saya pulang itu badan saya tetap terasa nggak enak. Saya pikir, oh, dan asam lambung saya itu terasa naik gitu nih Pak. Terus waktu itu saya minta tolong sama suami saya waktu sudah sampai Solo, saya bilang sama suami, ya Mas, tolong aku dianterin ke rumah sakit kasih ibu, kayaknya asam lambungku munggah ki aku keselen juga apa ora cocok mangane ning kono apa piye saya gitu. Sampai di rumah saya memang nggak doyan makanan hotel waktu itu Pak. Di ngoseng-ngoseng. Apa namanya? Terus saya ke rumah sakit kasih ibu itu saya dikasih obat mah. Saya minum obat mah kok nggak ada perubahan. Waktu itu suami saya kan kerjanya di Jogja, jadi dia sudah balik ke Jogja, badan saya masih nggak karuan, saya makan juga masih terasa nggak enak terus ya kayak gitu, mual-mual terus. Terus saya minta tolong sama tetangga saya, Dek Rina, saya minta tolong ya, aku dianterin ke dokter Lucy. Awakku tuh rapa enak banget, aku minta obat sama ini, aku sudah 3 hari. Saya ingat itu saya 3 hari, datang bulan itu kok coklat terus, saya bilang gitu kan. Ya udah, saya dianterin ke tempatnya dokter Lucy. Sama dokter saya ditanya, keluhannya apa Mbak? Ini dok, asam lambung saya naik. Saya mual-mual sama kalau makan tuh pengennya muntah terus, saya bilang gitu kan. Kita sampai nggak bisa makan. Terus apalagi? Sama ini dok, saya itu sudah 3 hari ini tapi kok coklat terus, saya bilang gitu kan. Terus saya nggak tahu mungkin dokter karena dia sudah kulino ya. Yeah. Dia tuh gini, tanya, lah kamu terakhir tanggal berapa? Saya terakhir itu tanggal 23 Februari dok, gitu kan. Tanggal 23 Februari. Terus Maret tanggal berapa? Maret enggak dok. Kose, lah ini tanggal piro? Dia bilang gitu kan. Ini 12 April dok. Dia kan nyatet gitu ya dok, Pak ya. Terus kamu tak periksa di dalam aja ya. Oh iya dok, nggak apa-apa. Saya dibawa masuk, periksa di dalam. Sama dokter itu bukan kok dada atau gimana gitu yang diperiksa, nuwun sewu ya, maaf. Jadi dokter itu yang langsung dibuka itu payudara saya. Dan dia itu langsung ngerenyitkan wajahnya gitu. Ya, kamu tahu USG bayi ya? Bilang gitu. Ben ngerti iki apa? Bilang gitu kan. Suster, ini diambilin alatnya untuk USG gitu kan, langsung pada saat itu saya di USG. Lah kowe iki piye? Lah wong kowe iki hamil kok ora mudeng gitu. Wow. Apa namanya? Jadi yang dilihat sama dokter itu sampai muter-muter ke perut saya itu Pak, itu dia nggak ada miom, nggak ada kista, nggak ada apa itu nggih. Rahim saya yang lipet nekuk ke belakang itu nggak ada. Jadi yang ada itu ini namanya dinding kehamilan, dinding rahim kamu tuh dinding hamil, dia bilang gitu. Nih ini kamu lihat ini kamu tuh sedang hamil, wong apa namanya dua bojo kok rambut nek hamil, dan kamu ini berarti bukan mens. Kamu ini bukan mens, tapi kamu ini pendarahan, kamu harus bed rest total. Dan ternyata saat itu saya harus istirahat total Pak, karena begitu turun dari tempat tidur itu saya pasti gerusuk pendarahan. Seperti itu. Jadi saya ada 2 kasus placenta previa dan jadi waktu itu saya hanya untuk super green food ini waktu hamil ya, nggak bisa makan, susu juga saya nggak doyan, kemudian sama pati kanji itu dicairin sama air putih, kasih madu gitu, udah sama vitamin dari dokter, udah itu aja. Terus saya kan sampai usia 8 bulan itu saya nggak bisa periksa ke dokter yang nunggu lama gitu, jadi saya periksanya ke waktu itu ada klinik Mami and Me itu, saya begitu datang kan langsung bisa ketemu sama dokternya. Iya. Yeah. Dan di situ saya divonis sama dokter, Bu, Ibu nanti nggak bisa melahirkan secara normal. Ibu harus disesar karena
plasentanya ibu itu menutupi jalan lahir, nanti membahayakan. Jadi ibu harus di sesar gitu. Wah, saya makduk gitu ya. Padahal saya tuh kepengennya melahirkannya itu normal gitu loh. Anak saya, maaf. Ya, sang Nah, buah hati. terus suami saya kan cerita sama temennya, dikasih rekomendasi pindah ke dokter yang lain. Waktu itu dokter Erwin di Rumah Sakit Kasih Ibu. Saya pindah ke dokter Erwin. Terus pertama kali dokter Erwin periksa saya, USG saya, itu kan saya ditanya sambil dia USG gitu kan, lihat kondisi bayinya. Waktu itu saya udah umur 8 bulan, itu saya baru bisa antri ke dokter Erwin, Pak. Baru bisa duduk gitu, agak lama gitu. Karena sebelum itu, tiap kali turun dari tempat tidur, saya ini pendarahan. Terus ketemu sama dokter Erwin itu sampai gini, ibu usianya berapa? Saya 38, dok, gitu kan. Ini hamil ke berapa? Hamil pertama, dok. Tapi perutnya itu kok bagus ya, gitu. Halo, Mbak Dian. Saya tuh kira orang hamil gimana bisa perutnya bagus kan gitu ya, Pak ya. Iya. Iya, ini ibu tuh perutnya nggak ada selulitnya Cek. sama sekali, nggak pecah-pecah, bilangnya gitu. Ini tuh luar biasa banget, ibu. Yeah. Terus saya disarankan untuk sama dokter Erwin itu untuk ikut senam hamil dan dicek sama beliau, dok, saya tuh takut kalau melahirkan dengan sesar, saya pengennya melahirkan normal, gitu. Sama dokter, oh ibu bisa, ini nanti kalau ari-arinya ibu itu bergeser, agak naik sedikit dan jalan lahir Halo, Mbak Dian. Sinyalnya agak kurang pas mungkin. Bisa lewat, itu ibu bisa melahirkan. Halo, ya, sayang, Okay. nggak boleh. Sudah, Pak? Ya, oke. Yeah. Itu usia 38 minggu saya melahirkan anak saya, jadi pecah ketuban gitu ya. Alhamdulillah saya bisa melahirkan normal dan bayi saya waktu itu kecil, cuman 2,4 kilo, kecil tapi bersih. Tapi kata dokter, Jiji, sama engkau dulu. Itu bayi saya kecil, tapi kata dokter itu bayinya kuat gitu guys, jadi nggak masuk USG atau gimana. Yeah. Terus saya kan juga worry ya, kok anaknya kecil seperti itu guys. Yeah. Saya cuma gencar aja ASI-nya itu pakai SGF untuk ngejar berat badannya dia, Pak. Yeah. Gitu. Dan boleh ini ditunjukin? Ya, itu Om Dani. Ada halo. Om Dani sama Tante Melati. Halo. Halo Om. Anak SGF. Ya, ini anak SGF, Pak. Luar biasa ya. Ya, aduh, cantiknya. Iya. Ini bayinya, Pak. Kelihatan nggak ya, Pak ya? Agak belereng, guys. Ya, tapi nggak apa-apa, nanti Iya, mungkin saya minta fotonya aja ya. Mbak Dian, ada satu cerita ya, kalau nggak, Mbak Dian kan diantar sama temennya. Lah, temennya shock. Itu gimana itu ceritanya? Betul. Teman saya itu kaget, Pak. Bude, dia tuh nangis. Bude Dian itu divonis sama Bude Dian cerita kalau divonis sama dokter nggak bisa hamil. Tapi Bude baru nikah 6 bulan, kok langsung bisa hamil. Lah aku sehat, Bude. Aku tuh nggak divonis apa-apa sama dokter. Tapi aku sudah nunggu 8 tahun, aku tuh nggak dapat momongan. 8 tahun nunggu nggak dapat momongan. Gitu. Bude Dian itu minum apa? Katanya minum jamu herbal gitu. Aku tuh minum jamu. Saya tuh cuma minum ini super green food itu sehari sekali 5 butir. Saya cuma bilang gitu. Reganya berapa, Bude? Waktu itu harganya 75 kalau nggak salah ya, Pak.
70 apa 75 gitu. Mm-mm. Terus dia nitip, jadi setiap bulan dia nitip saya. Dan alhamdulillah Pak, 3 bulan dia minum Super Green Food. Ini yang bikin saya merinding. 8 tahun, sehat, tidak ada vonis apa-apa, nganter Mbak Dian diketahui hamil, ngikut minum SGF 3 bulan, hamil. Betul. Luar biasa. Mestinya kita bisa panggil ya, undang untuk bisa testimoni ya Mbak Dian ya. Rumahnya jauh ya? Insya Allah nanti ini Pak. Kalau sekarang iya Pak. Oh ya, tapi karena lagi pandemi nggak usah, nggak apa-apa. Nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan. Oke, tapi luar biasa. Boleh dilanjutin mungkin? Ibu. Sekarang kondisinya anaknya Mbak Dian dengan SGF waktu hamil, terus diminumi terus untuk ASI juga, itu gampang sakit atau enggak Mbak Dian? Iya, alhamdulillah untuk daya tahan tubuh anak saya itu luar biasa. Apalagi saya memang niat banget ya Pak ya, mau kasih ASI ke anak saya itu sampai umur 5 tahun lebih 1 bulan. Wow. Saya nggak kasih susu formula sama sekali, jadi saya hanya kasih ASI untuk anak saya, iya sayang. Itu sampai umur 5 tahun 1 bulan. Yeah. Dan dia daya tahan tubuhnya bagus. Jadi dia dari kecil itu mulai kenal makanan ya Pak ya. Itu saya terus itu si Super Green Food saya campurkan ke makanannya. Dia sudah mulai bisa. Suaranya hilang lagi. Saya kasih Super Green Food diproduksi, namanya rutin konsumsi super. Gimana Pak? Oke, Cuk. Ini usia berapa sekarang? Lihat, aku sayang. Sinyalnya keganggu sayang. Sekarang usia berapa? Pangapunten ya Pak. Nggih. Sekarang umurnya 6 tahun. Namanya siapa, Nak? Namanya siapa? Namanya siapa, Duk, namanya sinten, Duk? Alkafi. Wah, kamu anak yang luar biasa ya. Kamu udah diberi yang terbaik oleh orang tuamu, dan kami berharap kamu akan jadi anak kesaksian, anak kesayangan, anak kebanggaan untuk keluarga, bangsa, dan agama. Ya. Amin. Aduh, Mbak Dian, terima kasih sekali untuk testimoninya ya. Tapi karena mungkin waktunya memang dibatasi, dan ini untuk teman-teman yang nonton, ya ini jadi satu pengalaman pribadi dan betul-betul kisah nyata. Ya. Berikan ke Anda adalah real, semoga bermanfaat, dan Mbak Dian juga mengizinkan kalau video ini nanti bisa kerekam, silahkan di-share, ada teman, tetangga, saudara yang mungkin ada pengalaman seperti Mbak Dian, bisa dibantu dengan pengalamannya Mbak Dian ini. Saya terima kasih sekali ya Mbak Dian ya. Semoga apa yang di-sharingkan kembali jadi berkah untuk Mbak Dian sekeluarga. Mbak Mel yang sudah setia juga ngenalin produk kepada Mbak Dian sekeluarga biar semuanya jadi berkah. Oke, saya akhiri ya. Amin. Terima kasih Pak Dani. Ya, terima kasih sekali untuk semuanya. Jadi ini salah satu testimoni yang menurut saya terbaik yang bisa kita beri di perusahaan ini, di produk ini, kita bisa bantu lebih banyak orang untuk hidup lebih sehat, lebih sukses, dan lebih bahagia. Selamat sore dan salam hebat luar biasa.